Kelahiran keris di tanah Jawa, titik terang yang belum tercapai. Kelahiran keris di tanah Jawa. Walaupun tidak bisa disangsikan lagi bahwa keris adalah salah satu karya asli peradaban negeri ini, namun hingga saat ini masih belum dapat dipastikan kapan pertama kali keris dibuat. Teori tentang budaya Dongson yang dibawa oleh para pendatang ke Kepulauan Indonesia dijadikan dasar oleh Bernard Kempers tahun 1959 untuk mengemukakan teorinya tentang kelahiran keris di tanah Jawa. Bernard Kempers memperkirakan bentuk keris merupakan perkembangan dari senjata tusuk zaman perunggu yang banyak ditemukan dalam budaya Dongson. Menurut Egerton, 1968, seorang kolektor senjata tajam di Inggris, pencipta keris Jawa adalah Panji Inokertapi, yakni seorang raja Jenggala pada abad ke-14. Sudah barang tentu, ini bukan pendapat pribadi bangsawan Inggris itu, melainkan simpulan berdasarkan data yang ada pada masa itu. Sementara itu, menurut buku Pratelan Dapur Duung Soho Waos karangan Ronggo Warsito yang telah dikoreksi oleh Jaya Sukatga yang hidup pada zaman pemerintahan Pakubuwana X, keris pertama kali dibuat oleh Empu Rama di atas titah Sri Paduka Mahadewa Buddha. Peristiwa itu diuraikan dalam kalimat-kalimat sebagai berikut. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Sri Paduka Mahadewa Buddha inggih punika Sang Hyang Guru Noto ingkang awet yasa dedamel warna-warni kathah-kathah boten kacariosaken, namun kapetik nalika yasa duwung wonten kahyangan kaendran dapur lar ngatap Pasopati saha dapur Cundrik ginambar ing angka 1 2 3 ingkang damel nama Empu Ramadi kal taun Jawi angkla Resi Sangkala 142. Terjemahan: Sri Paduka Mahadewa Buddha yaitu Sang Hyang Guru Nata yang mulai menciptakan berbagai macam senjata. Kebanyakan tidak diceritakan, hanya sedikit diceritakan ketika memerintahkan pembuat keris di kayangan kaendran dapur lar ngatap Pasopati serta dapur Cundrik yang digambarkan sebagai nomor 1, 2, 3. Buatnya bernama Empu Ramadi yaitu pada tahun 142. Perbandingan antara salah satu sejarah perkerisan dengan penelitian sejarah secara ilmiah. Data terkait kelahiran keris di tanah Jawa. Di sini disebutkan angka tahun Jawa 142. Perlu dipahami lebih dahulu perbedaan antara tahun Jawa dan tahun Saka yang sama-sama pernah digunakan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pengganti tahun Saka yang ditetapkan oleh Sultan Agung hanya Kerakusuma dan merupakan kalender bulan seperti tahun Hijriah dengan perhitungan meneruskan angka tahun 1555 yang dicapai oleh Tarikh Saka ketika itu. Tahun Saka merupakan seperti tahun Masehi. Tahun 1555 Saka itu bertetapan dengan tahun 1633 Masehi atau tahun 1043 Hijriah. Oleh karena itu kemungkinan bahwa tahun Jawa 142 sebenarnya adalah tahun Saka 142 yang kira-kira bersamaan dengan tahun 220 Masehi. Jika demikian, dari buku tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan itu dilakukan pada abad ketiga Masehi. Hal ini pun masih perlu dikaji lebih jauh untuk mengakui kebenarannya. Dalam pustaka lain yakni Serat Centini yang disusun oleh beberapa pujangga Keraton Surakarta atas prakarsa Pakubuwana V dan selesai pada tahun 1823 Masehi, juga disebutkan kronologi pembuatan keris, baik buku karangan Ronggo Warsito, pendapat Lord Egerton maupun Serat Centini belum dapat dianut sebagai kebenaran historis. Masih banyak yang harus diteliti sebelum dapat dipastikan kapan pertama kali keris dibuat. Penelitian itu sebaiknya dilakukan saat ini juga, sebelum data sejarah dan orang-orang yang dapat menjadi narasumber makin surut dan hilang di telan zaman.
Data sejarah yang dapat dijadikan bekal menuju penelitian yang lebih meyakinkan adalah beberapa prasasti, Kekawin, Kidung, Tembang, Macapat, Babat, menyebutkan adanya budaya keris pada masa lalu. Beberapa prasasti penting menyebut keris adalah prasasti Humading atau 797 Saka atau 875 Masehi, Jurungan atau tahun 798 Saka atau 876 Masehi, Haliwangbang tahun 798 Saka atau 876 Masehi, Taji tahun 823 Saka atau 901 Masehi, Pop tahun 827 Saka atau 905 Masehi, Ruka tahun 829 Saka atau 907 Masehi, Sangsang tahun 850 Saka atau 907 Masehi, Wakajana tahun 829 Saka atau 907 Masehi, dan Sanggaran atau tahun 850 Saka atau 928 Masehi. Selain itu, keris juga disebut dalam Kekawin Sumana Santaka dan Sutasoma, Kidung Harsawijaya dan Kidung Ranggolawe, Serat Pararaton dan Babat Tanah Jawa. Untuk mendapatkan keris pusaka sepuh dan bertuah, sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerejekian, asmara, dan rumah tangga, hubungi kontak 0812888540 atau kunjungi www.kolektorkeris.com. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pusaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.